حبيبي أنت رحماني. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Sirah TV yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan coba untuk belajar tentang apa yang ingin disampaikan dalam doa Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah, dalam rangkaian doanya kita akan lihat lebih dalam hari. Silakan dibuka dalam surat Ibrahim ayat ke-35 hingga ayat ke-41. Ternyata Ibrahim memiliki kemampuan berdoa yang luar biasa. Jadi ini harus menjadi pelajaran buat kita. Yang pertama, para ayah dan bunda. Yang pertama adalah ayah dan ibu harus memiliki ketahanan dalam berdoa. Harus bertahan dalam doanya, tidak mudah bosan dengan doa untuk generasinya. Selalu sertakan doa untuk kita, sekaligus selalu ada generasi kita. Sehingga selalu Ibrahim menggunakan kalimat wa min dzurriyyati, ya Allah keturunanku juga berikan. Kemudian yang ketiga yang juga harus ketahui adalah Ibrahim orang yang sangat cerdas dalam berdoa. Kita akan pelajari yang ketiga ini hari ini. Dia punya kecerdasan berdoa sekaligus urutan buat kita dalam mendidik generasi. Karena perlu kurikulum mendidik generasi. Dari mana dimulainya, berikutnya apa. Setelah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam di ayat 35 Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim berkata dalam doanya, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan generasiku dari menyembah berhala. Saudara pemirsa Sirah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang diminta oleh Ibrahim adalah tentang tempat. Tempat di mana generasi kita dibesarkan. Ini menjadi sangat penting. Apapun program hebat itu, apapun rencana besarnya, tetapi ketika dia hadir di tempat yang tidak tepat, dia hadir di sebuah lingkungan yang rusak, akan sangat sulit untuk kemudian mereka tumbuh sesuai dengan program yang kita canangkan. Maka carikanlah tempat yang istimewa. Jadikanlah rumah kita, kalau itu adalah tempat mereka tumbuh, dalam waktu yang cukup banyak mereka menghabiskannya di rumah kita, jadikan rumah kita rumah yang layak. Rumah yang memang layak untuk tumbuhnya orang-orang besar. Maka Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Nanti di ayat ke-37-nya, Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meletakkan generasiku ini di sebuah tempat, di sebuah lembah yang tidak ada apa-apanya, tapi ada di samping rumahmu yang mulia. Ini juga pilihan tempat yang istimewa. Maka saya sering berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbicara tentang tempat yang layak untuk mendidik generasi, maka berikutnya sudah bicara tentang isi. Ini adalah tempat. Sekarang kita bicara tentang isi. Apa isinya? Yang pertama adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan generasiku dari menyembah berhala. Ini tauhid. Menghilangkan semua jenis kemusyrikan dari generasi kita. Tidak boleh ada generasi kita yang bermain-main dengan ramal-meramal, dengan permainan yang tidak jelas, itu secara tauhid merusak. Permainan penuh dengan kemusyrikan. Yang hari ini bisa jadi menyebar. Bahkan di media kita. Tidak dibenarkan. Sekali rusak akidah generasi kita. Dan tidak terbenahi kembali. Maka tidak ada yang bisa diharapkan untuk kebesarannya di kemudian hari. Karena generasi yang rusak tauhidnya, maka tidak akan bisa menjadi generasi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim ingin mengajarkan pada kita, tumbuhkan pertama kali, tanamkan nilai tauhid yang benar, hilangkan semua jenis kemusyrikan. Kalau kita lihat doa Ibrahim yang lain,
kita lihat bahwa Ibrahim tidak memberikan banyak penjelasan pada doanya yang lain, item doanya yang lain. Tapi Ibrahim memberikan penjelasan pada item kemusyrikan ini. Dalam ayat 36, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan sekian banyak manusia. Kemusyrikan itu telah menyesatkan sekian banyak manusia. Sampai diberikan penjelasan seperti itu. Dan ini tidak diberikan oleh Ibrahim pada doa-doanya yang lain. Dalam setiap permintaannya. Itu adalah yang pertama. Isi yang kedua. Setelah Ibrahim menyampaikan tentang kalimat bahwa dia meletakkan generasinya di sebuah lembah yang tidak ada apa-apanya. Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan generasiku ini adalah generasi yang bisa menjaga sholatnya. Mendirikan sholatnya. Ibadah. Setelah tauhid, ibadah. Perhatikan ibadah generasi. Secara khusus, spesial, kata sholat disebut. Karena memang inilah yang harus mendapatkan perhatian yang sangat utama. Sebelum yang lainnya. Rabbana liyuqimus shalah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ibrahim mengatakan, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Kemudian, jadikanlah hati manusia itu, sebagian manusia itu hatinya suka, cenderung pada generasi saya. Ini adalah pengakuan sosial. Pengakuan sosial itu sebenarnya adalah mencerminkan akhlak. Masyarakat cenderung tidak suka dengan orang yang berakhlak tidak baik. Walaupun dia ahli ibadah sekalipun. Itulah masyarakat. Masyarakat lebih suka pada orang yang berakhlak baik, orang yang ramah, orang yang sopan, orang yang dermawan. Semuanya adalah akhlak. Kalau kita boleh ambil pelajaran, maka yang ketiga adalah akhlak. Menanamkan akhlak, pengakuan sosial menjadi sangat penting untuk keberadaan generasi kita di sana. Kemudian yang keempat baru bicara tentang dunia. Ibrahim baru bicara tentang masalah dunia, meminta dunia. Warzuqhum minas tsamarat. Minta masalah dunia. Ini inspirasinya wahai para orang tua, ayah dan bunda yang dirahmati Allah. Ini inspirasinya buat kita. Kenapa tidak dalam sehari-hari orang tua yang bertanya kepada generasinya saat umpamanya baru pulang sekolah anaknya, tanya, sudah makan siang nak? Hari ini makan apa di sekolah? Minum apa? Jajan apa? Kenapa tidak ditanya? Tadi sholat nak di sekolah? Sudah sholat atau belum? Di sekolah apa yang diajarkan? Bicara tentang akhirat, tentang akidah, tentang kemusyrikan yang harus dihilangkan, tentang ibadah, tentang akhlak. Tanyalah bagaimana dia bermuamalah dengan teman-temannya. Karena ternyata Ibrahim mengajarkan agar urusan dunia adalah urusan yang bukan dinomorsatukan. Bukan dinomorsatukan. Maka kemudian, padahal kalau kita lihat, kalau kita lihat, sesungguhnya Ibrahim meletakkan Ismail dan istrinya, yaitu Hajar, di sebuah padang pasir yang kebutuhan terhadap makan minum sangat tinggi. Padang pasir, perlu air, padahal hanya membawa satu kantong air. Begitu juga kurma yang membawa sekantong kurma. Harusnya mungkin Ibrahim mendahulukan permintaan tentang dunia, tapi ternyata tidak. Karena memang dunia tidak layak didahulukan di atas ibadah, di atas akidah, di atas ibadah, dan di atas akhlak. Saya sering dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah inspirasi dari Rumah Cahaya agar rumah kita bercahaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني